Uh, caffeine is not found. Caffeine is found in the urine. Does it mean that caffeine has already been excreted out of the body, while cyanide is not, so that the effects of cyanide poisoning was felt by the victim? What is your opinion on this? I expect the caffeine in the urine was a combination of the milk. Kafein yang ditemukan dalam air seni itu saya kira merupakan kombinasi dari susu, but also tea and coffee drunk in earlier days. Tetapi juga kopi dan teh yang diminum pada hari-hari sebelumnya. Caffeine will be found in the urine for 2 or 3 days after you drink tea or coffee. Kafein akan ditemukan dalam air seni 2 atau 3 hari setelah Anda minum teh atau kopi. So there's no way to determine. Jadi tidak dapat ditentukan if that caffeine came from the milk or from tea or coffee from earlier times. Apakah kafein tersebut berasal dari kopi susu ataukah dari kopi dan teh yang diminum pada hari sebelumnya? Tadi saudara katakan 3 hari bisa. Ini kan dalam hitungan katakan detik atau hari itu, ya. 1 hari. Apakah tidak kopi, susu itu yang lebih dominan, ya, yang terdeteksi di dalam tubuh korban? Dalam 3 hari maksud Bapak? Enggak, saudara bilang tadi kan dalam 3 hari pun katanya itu masih bisa diketahui. Tetapi ini kan hari itu juga, katakan tanggal 6 Januari, ya. Jadi apakah bukan itu yang lebih dominan yang muncul, ya, di dalam organ-organ tubuh jika dilakukan penelitian? You said that you said earlier that the substance could still be detected 3 days after that, but this sample was taken exactly on the same day. So could this mean that the caffeine shouldn't the caffeine be more and the milk be more dominant, given that the sample was taken on the same day of the death? The caffeine was in the urine at the time of her death. Apakah kafein tersebut berada di dalam air seni pada waktu kematian? It only says positive, so it doesn't tell me how much was present. Di dalam laporan hanya disebutkan positif, jadi tidak dijelaskan berapa banyak kafein yang ada di dalam air seni. So this just tells me. Jadi ini hanya sekedar menjelaskan kepada saya that in the previous 2 or 3 days prior to her death, bahwa dalam waktu 2 atau 3 hari sebelum kematiannya, she had consumed caffeine. Yang bersangkutan telah mengonsumsi kafein. It doesn't tell me where it came from, what type of drink, or the time that she drank the drink. Dan ini tidak menjelaskan kepada saya kapan, dari mana asal kafein tersebut, dari minuman apa atau jenis minuman apa yang mengandung kafein tersebut. I'm not sure if that was the question. Saya tidak yakin mengenai hal tersebut. Tapi yang kami maksudkan, yang paling dominan menghasilkan, ya, akibat yang diminum itu adalah hari yang terakhir, bukan hari yang kedua dan yang ketiga. Itu yang kami maksudkan.
Betulkah seperti itu? Maksud Bapak, kafein yang ditemukan, Ya. yang dalam sampel yang diambil 70 menit setelah kematian tersebut, maksud Bapak itu atau gimana Pak? Bisa tolong dijelaskan Pak? Ya termasuk itu, tapi kami tadi yang sedikit jadi mulai bingung karena dibilang 2-3 hari pun masih bisa ditemukan. Oh, oke. Tapi yang menjadi masalah bagi kami adalah pada hari H kejadian itu, apakah itu yang lebih dominan, yang lebih efektif Oke. didapatkan hasilnya? You said earlier that caffeine can still be detected 2 or 3 days after death. Now I would like to know whether the amount of caffeine found at on the day of death would be more compared to when it was detected 2 or 3 days later. Caffeine is fairly stable, Kafein cukup stabil, so it doesn't break down or degrade like many other drugs. jadi tidak terpecah atau terurai seperti zat-zat lainnya. So I would expect it to be about the same. I would expect the amount to be about the same 3 days later. Jadi saya kira jumlahnya kurang lebih akan sama 3 hari sesudahnya Baik. atau 3 hari kemudian. Baik, berdasarkan penjelasan ahli tadi disimpulkan bahwa korban itu meninggal tidak dapat dipastikan karena minum kopi bersianida, karena kandungan sianida dikatakan terlalu sedikit ya, atau katakan berjumlah 0,2 mg per liter. Namun yang menjadi permasalahan, artikan dulu. It cannot be, you said that it cannot be ascertained that the cause of death of the victim is because of cyanide poisoning because the cyanide present in the stomach of the victim was only 0.2 milligram, which is too little. The 0.2 could have been caused by things other than drinking the cyanide is what I mean. Yang saya maksudkan adalah bahwa sianida sebesar 0,2 mg tersebut yang dijumpai di dalam lambung bisa saja atau dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain selain dari masuknya sianida lewat mulut atau minuman. Ya, arah pertanyaan kami seperti ini. Sianida kan tadi disebut sangat cepat berubah atau menghilang ya. Terlebih penelitiannya dilakukan setelah korban meninggal kurang lebih 5 hari. It has been said earlier that cyanide is prone to degradation, especially when detection was carried out 3 or 5 days after the death of the victim. Iya. Yes, I agree. Cyanide does degrade over time and also depending how it's stored. Ya, saya setuju bahwa sianida itu terdegradasi atau terurai seiring dengan berjalannya waktu dan itu juga tergantung pada bagaimana sianida tersebut disimpan. Nah, terkait dengan itulah ya menjadikan tidak ditemukannya sianida itu di dalam, atau pertanyaannya saya rubah, apakah karena sudah 5 hari korban meninggal mengakibatkan ya sianida itu tidak ditemukan lagi di dalam hati, urin, otak, jantung karena sudah berubah dia menjadi katakan asam sulfat, berubah menjadi karbon monoksida, atau sudah terserap begitu. Bukankah hal itu yang menyebabkan akhirnya jadi berkurang, jadi semakin sedikit kecil kandungan sianida di dalam lambung? Bisa diikuti? After 5 days of death,
cyanide was not found on the bile, on the liver, on the heart, on the lungs, and so on. Is it because the cyanide had been degraded? That is possible. Formaldehyde is possible, or formalin is possible, but I would have expected for someone that died from an overdose of cyanide still to see cyanide in the stomach and in the urine. The other samples may have been affected by formalin. Ya, itu bisa saja terjadi apabila korban telah diberi formalin. Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa cyanida tetap dapat ditemukan di dalam lambung dan juga di dalam urin, sekalipun korban sudah diberi formalin. Tapi yang menarik tadi, kalau sudah dimasukkan formalin ke dalam tubuh korban, tadi memang ahli juga mengatakan akan mengesampingkan cyanida di dalam darah, kan begitu? Nah, jadi pertanyaan kami sekali lagi ingin ketegasan, apakah bukan karena sudah meninggal di atas 3-4 hari mengakibatkan ya kandungan-kandungan cyanida yang ada dalam tubuh korban sudah menyerap dan akhirnya tinggal tersisa ya itu kandungan cyanida di lambung. Tadi dikatakan mungkin saja. Kami ingin satu ketegasan, apakah memang kalau sudah demikian halnya itulah yang menjadikan cyanida itu cukup sedikit di lambung. Karena selama ini yang menjadi permasalahan pokok adalah terlalu sedikit kandungan cyanida di lambung. Jadi tidak mungkin disebut-sebut korban meninggal karena cyanida. Nah, padahal kita tahu tadi itu bisa terjadi sedikit karena sudah menguap, sudah berubah kepada zat-zat lain seperti asam sulfat tadi. Silakan. The problem here is that the amount of cyanide found in the stomach is too small. After the victim died for 3 to 4 days, but there is a possibility that the cyanide has been converted into gas, into sulfic acid or monoxide, as has been said earlier, or because the cyanide has been absorbed elsewhere. What is your opinion on this? I don't think it would be absorbed elsewhere after death. If it was in the stomach, I don't think it's going to go elsewhere. Saya kira kalau memang ada cyanida, maka cyanida yang ada di lambung tersebut tidak akan terserap kemana-mana. But it may be converted to gas, but I don't think it would still be absorbed into the blood. Tetapi dapat saja cyanida tersebut terkonversi menjadi gas dan masih dapat terserap ke dalam darah. Apa dasar pertimbangannya? What is the basis for this consideration? Absorption from the stomach and from the small intestine is often an active absorption, so it needs the body to still be alive for absorption to take place, and movement and the stomach to move. Absorpsi atau penyerapan di dalam yang terjadi di dalam lambung dan juga di dalam usus itu adalah absorpsi yang bersifat aktif. Artinya orang yang bersangkutan harus hidup. Dalam keadaan hidup itulah maka terjadi penyerapan secara aktif karena itu melibatkan pergerakan yang ada di dalam lambung. So all of those processes cease when we die. Maybe a small amount moves into the blood from the stomach, but in general it would stay in the stomach if it doesn't get converted to gas.
Dan semua proses tersebut berhenti pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Mungkin ada yang masuk, mungkin ada gerakan, mungkin ada yang masuk ke dalam darah dari yang ada pada lambung. Ya, justru Tetapi ada yang juga yang terkonversi menjadi gas.